Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali setelah momentum hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan agenda kita Klik kajian literasi Islami kampus, di mana hari ini adalah pertemuan ke-17. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sempat tertunda minggu lalu karena kondisi sudah tidak memungkinkan, karena ada agenda juga, dan kita juga materinya masih cukup panjang. Jadi insyaallah hari ini akan kita lanjutkan. Materi kita adalah mengusap khuf. Mengusap khuf atau sepatu kulit yang menutupi mata kaki dibolehkan dengan 3 syarat. Yang pertama, memakainya setelah berada dalam keadaan suci yang sempurna setelah berwudu. Yang kedua, khuf tersebut menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh saat wudu, yakni sampai mata kaki. Dan yang ketiga, khuf tersebut terbuat dari bahan yang kuat untuk dipakai berjalan terus-menerus. Ada pertanyaan kemarin terkait sholat. Bagaimana kalau seandainya tangan kita terhalang sesuatu saat bersujud, atau untuk wanita terhalang dengan mukenanya. Kalau laki-laki mungkin terhalang dengan lengan yang panjangnya. Begitu juga dengan celana atau sarung yang terhalang ketika bersujud, padahal itu anggota sujud ada 7. Yang pertama 2 ujung kaki, 2. Yang kedua 2 lutut, 4. Yang ketiga 2 telapak tangan, 6. Dan yang ketiga kening, 7. Lalu bagaimana kalau seandainya telapak tangan, kita ambil contoh untuk wanita. Kemarin pertanyaan dari Ustaz Taufik. Ustaz Taufik mungkin sedang fokus mau terbuka, mudah-mudahan diberikan kelancaran, amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya dia dihadapkan dengan saat sholat terhalang ketika bersujud itu dengan mukena, maka bagaimana? Apakah harus diangkat? Tidak masalah Bapak Ibu. Jadi tetap posisi seperti itu. Pun begitu juga dengan lutut, pun begitu juga dengan kaki. Kalau kita sholatnya pakai sepatu yang suci, seperti pakai khuf tadi, tidak masalah. Yang paling penting adalah kening kita. Nah, ini harus termasuk mukena. Kalau mukena kendor kayak gini, mau sujud terhalang dia dengan ini, tak kena jidatnya, maka sholatnya tidak sempurna atau tidak sah dan harus mengulang. Jadi angkat dikit. Boleh angkat itu? Boleh. Kalau memang kondisi darurat. Kalau seandainya memang kondisi mukena, apalagi mukena kita kan beda-beda, beda kepala. Ada yang agak kecil kepalanya, ada yang kepala kita agak besar sehingga presisi pas, tidak goyang. Nah, kalau seandainya memang dapatnya agak longgar, turun dia, maka boleh saja kita bergerak. Jangan sampai 3 kali berturut-turut. Jadi boleh saja bergerak agak ringkas sekali, selesai. Pun begitu juga kalau seandainya ternyata mukenanya longgar, keluar rambut khusus yang cewek, gimana itu? Kalau kita tahu, segera kita lapisi, langsung tutup. Kalau kita tahu tak kita perbaiki, maka itu masuk dalam kategori membuka aurat dan ia membatalkan sholat, khusus yang cewek. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki misalnya kebetulan rambutnya panjang, rambut laki-laki itu tidak aurat. Tapi kalau seandainya dia terlalu panjang ketika bersujud, Allahu Akbar,
berkumpul rambut itu di kening, pas sujud terhalang dia. Bagaimana? Apakah sujudnya sah atau sholatnya sah? Maka menyesuaikan dengan kondisi. Kalau seandainya dominan dari kening itu tetap mengenai tempat sujud, artinya hanya beberapa helai, maka tak masalah. Tapi kalau sudah utuh seluruhnya menutup sampai kening ini tak menempel dengan sujud, tempat sujud kita, maka sholatnya perlu diulang. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jelas insyaallah? Intinya apa? Intinya kalau dia ikut bergerak dengan kita saat sholat, seperti mau kena peci atau tisu di sini, itu bisa membatalkan. Tapi kalau seandainya dia wakif, tetap di sini dia berhenti kayak sejadah, tak mungkin kita angkat dia ketika kita sami Allah benar-benar angkat dulu, enggak. Kalau dia sabit wakif tetap di sana, tidak bergerak, tidak ada mutaharrik di sana, maka itu yang diperbolehkan. Kening harus kena dengan tempat sujud. Itu yang paling intinya atau wajibnya. Sehingga kalau tidak kena membatalkan sholat yang kita kerjakan. Bapak Ibu, iya. Ini kalau yang putri kan sholat pakai kepala. Tapi karena yang setiap bulan satu pakai baju muslim, tapi yang ada cuma bawahnya. Ini gimana? Baik. Ada yang beberapa saya lihat itu dia pakai kepala, tapi yang lucu itu adalah mukenanya, jilbabnya. Jilbab, ya. Jilbab yang bukan mukenanya. Jadi yang sepatu gimana? Baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau seandainya mukena mungkin tidak tersedia, terbatas ya, sehingga sholatnya cuma pakai pakaian yang terpasang di badan saja. Maka dalam mazhab Syafi'i kita alhamdulillah diberikan kehati-hatian ya. Makanya kita sampai pakai mukena khusus. Tapi kalau di luar yang menggunakan mazhab yang berbeda, ada yang membolehkan sampai tangan itu terlihat pun tak masalah. Maka dalam hal ini untuk kehati-hatian, kalau memang tak ada mukena, kita lihat kondisi pakaian kita. Maka pada umumnya kita bisa kira-kira kayak gini, berdiri, sami Allahu liman hamidah, tangan jatuh kayak gini. Kalau seandainya jilbab itu masih bisa menutupi sampai ke ujung sini tak masalah. Tapi kan jilbab kita variasi, cuma batas leher. Nah, inilah yang kalau dalam mazhab Syafi'i tentu akan mengurangi atau membuat aurat itu terbuka. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, makanya kita diutamakan tetap pakai mukena. Tapi kalau tidak, silakan saja asalkan jilbab kita panjang pun jatuh dan kita kayak ini masih tertutup ya, maka tidak masalah. Ini kan. Iya. Kadang itu ada juga ibu-ibu ya kan, nggak ada, dia hanya pakai gitu, buat ditutup nih. Tapi tangannya pakai ini nih. Bukan nggak ada. Jilbab yang panjang tadi itu juga nggak ada. Dia sholat. Baca ini baju yang pakai biasa. Dan dia tapi ini artinya kan ininya enggak punggung tangannya, ya. Ya. Baik, berarti beliau menggunakan mazhab yang berbeda. Ini banyak biasa dipakai orang-orang di wilayah Turki. Turki biasanya. Kita itu, masya Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid la yaslu laha ayyura illa hadza wa hadza. Wahai Asma, sesungguhnya wanita itu bila sudah sampai masa haidnya atau akil balik gitu ya, maka tak boleh lagi terlihat darinya ini dan ini. Sembari Rasulullah menunjuk wajah dan telapak tangannya. Disinilah kita tahu bahwasanya tak boleh lagi tampak hal-hal yang sifatnya aurat walaupun di luar sholat. Untuk yang putri. Jadi dalam hal ini terkait punggung ini masih ada yang membolehkan. Oke. Tapi untuk kehati-hatian kita, itu tadi, kalaupun memang tak ada jilbabnya itu harus memang yang panjang. Kan banyak jilbab sekarang sudah kayak
udah macam kena aja dia. Nah, itu ada juga silakan. Nah, cuman kalau seandainya memang darurat tak ada lagi pilihan, boleh kita menggunakan mazhab yang berbeda karena ada masyaqqah, tingkat kesulitan. Nah, baik, ada lagi yang tanyakan Bapak Ibu? Ini Ustaz, ada kepenatikan sebuah mazhab. Dia sanggup meninggalkan sholat karena kecondongan tidak tertutup tangan dan juga tidak punya kaos kaki. Gimana menyikapinya? Dia kan penakut sekali sama mazhab. Kan kalau mazhab yang lain itu boleh tertutup, tapi boleh dikeluarkan, asalnya kaki tertutup pakai kaos kaki. Iya. Dia lebih meninggalkan sholat daripada melanggar dari mazhab. Gimana? Baik, tentu dalam hal ini ada skala prioritas. Mazhab ini kan dalam bahasa Arab maknanya itu mazhab, tempat di mana kita berlari, atau kalau ditemukan suatu masalah kita ke arah sana, dari kata zahaba yazhabu, pergi. Nah, jadi kalau seandainya ada problematika dan sejenisnya yang buntu kita di sana, maka kita boleh mengarahkan ke 4 mazhab yang populer, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Maliki. Jadi itu semua sifatnya sebagai thoriqun, jalan atau wasilah menuju kebaikan. Adapun prioritas tetap harus sholatnya itu. Nah, jadi tetap yang disampaikan intinya sholatnya. Masalah dia mau pakai mazhab apa, nah itu tergantung sudut pandangnya masing-masing lagi. Selagi dia masih dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak masalah. Yang penting kita sampaikan sholat lah gitu kan. Dipakai rumus daruratun yumkinun. Bisa juga ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan apa-apa yang dilarang. Silakan saja Bapak Ibu ya. Yang penting dia masih sholat, alhamdulillah. Kalaupun dia tak sholat, udah innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sayangi, akan tetapi petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sampaikan. Masalah dia mau sholat atau tidak, assalamualaikum. Oke, Ustaz? Ya. Siap. Fakta aja sih mahasiswa itu mau negur, langsung pakai tangan bolong, robek. Tangannya udah nggak boleh. Walaupun di sini robek. Kalau di sini kan nggak jadi masalah. Iya. Cewek cowok. Cowok. Cewek kan kalau enggak kan tertutup. Mungkin keadaan darurat kan. Iya. Nah, mohon negur itu kadang-kadang apa ya? Kan kita itu kan bahkan pusat sini gitu kan. Iya, bisa sampai itu. Cuman ada anak-anak ini kita ini robek sini, ada robek sini yang Iya. itu yang pertama. Yang kedua tadi berkenaan dengan rambut laki-laki. Saya pernah itu juga pengajian. Walaupun 1 lembar misalnya tertutup pada 1 sujud, itu tetap tidak dibolehkan karena dia menghalangi kita untuk bersujud. Yang kedua. Yang ketiga, saya pernah lihat langsung di rumah itu menggantung. Jadi dia sujud itu kayak gini. Nah, gantung. Berarti teknologi wireless. Atau ya kena Karena hidung saya menegurnya mancungnya. dia laku masalahnya. Cuman pernah dibilang banyaklah asam garam saya ketimbang dirimu ya. Masya Allah. Nggak usah saya sebutkan lah. Nah, jadi ada 3 problem itu yang saya hadapi. Iya. Memakai sujud itu proses di sujud. Atau dia pertama itu gantung, yang kedua ada yang gini, nah posisi hidung sekarang. Iya. Tempatnya pertanyaan kedua. Iya. Hidung kan kalau saya langsung nempel juga dia sebenarnya hidung antara sini dengan ini sama kena. Nah, jadi 4 problem itu yang tidak bisa. Jadi ya, tapi kalau saya Iya. hidung juga gitu. Ada juga yang mengatakan sujud itu kening dan hidung. Jadi ada juga yang memberikan cukup dengan kening saja, itu yang lebih kuat. Karena hidung kadang berbeda ukuran. Iya. Apalagi Asia. Iya, minimalis. Kalau Minimalis. Arab gampang sekali. Iya. Kalau kita agak tekan-tekan gitu, ya. Saya juga biasa. Iya.
Itu motif kurma, masya yang Allah. saya sering ketemu tapi gimana? Iya, memang harus disampaikan, paling tidak dibuat sebentuk sepatu atau apa adat berpakaian yang rapi. Kita juga pernah ketemu di Mesir dulu, kawan-kawan juga ya. Bolong-bolong celana, dipanggil sama mama-mama Mesir kan, sini lah lepas celananya biar saya jahit. Pikirannya nggak mampu gitu kan, orang nggak mampu bolong-bolong. Padahal itu kan kalau di kita kan biasanya syukran. Itu biasanya karena gaya, tren, Iya, bukan berarti tak punya. Iya. Tapi ya itulah, kadang-kadang mengorbankan batasan aurat. Nah, itu yang perlu kita evaluasi bersama, kita sampaikan tetap. Kemudian tadi menggantung. Nah, ini juga berlaku bukan hanya di kening. Kening ini statusnya ini ring 1. Nah, itu harus kena. Selain ini ada juga kayak kaki. Kaki ini walaupun dia pakai kaos kaki, kalau dia pakai itu tetap jempolnya ini ngadep ke kiblat kalau bisa gitu. Jadi bukan melayang kayak sawah itu. Nah, itu tak bisa. Masya Allah, selamat datang Kiai. Nah, ini gila. Ya. Jadi itu berlaku bukan hanya kening, tapi kaki, tangan. Oh, kotor, angkat dikit. Enggak. Tetap ditempelkan. Makanya sebelum sholat pastikan dulu tak ada najis dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya kening ini juga menjadi salah satu indikator min asari sujud, tanda-tanda orang yang sering bersujud. Tapi bukan berarti harus hitam itu enggak juga. Itu kan kondisi berbeda-beda. Jadi kalau posisinya presisi pas, seharusnya tak sampai membuat muka kita dalam tanda kutip cacat. Cuman kan berbeda-beda kondisinya. Oke, kan insyaallah begitu. Ada lagi kira-kira? Ayo. Saya juga pernah mengikuti pengajian masalah sujud. Memang kening itu jadi faktor utama yang harus kena langsung Ramadan juga. Tapi kebanyakan ini kan ada yang pakai sorban, biasanya kan di leher. Sorban. Nah, itu pada saat sujud itu Dia kena sorban. tadi bisa jadi menutupi ini. Iya, biasanya kena sorban ini. Ya, terhalang dengan sorban itu. Iya, betul. Nah, berdasarkan itu dan juga ada yang bertanya di antara jamaah pada pengajian tersebut. Nah, Ustaz yang menjawab bahwa untuk bisa ini langsung kena ya tadi yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa di sini adalah harus lepas benda yang itu tuh harus lepas dari badan kita. Artinya pada saat kita sujud kemudian ada sorban menghalangi yang pada awalnya melilit di leher kita, itu dilepaskan. Jadi posisinya terletak di bawah. Nah, itu menurut Ustaz gimana Pak? Ya, memang seperti itu kira-kira gambarannya. Karena dia ikut kita sujud, ikut kita ruku, ikut kita berdiri. Hal-hal yang ikut bersama kita saat sholat, itu tak boleh menjadi penghalang kita. Jadi kalau memang sudah tak memungkinkan diselamatkan, lepaskan sekalian. Makanya saya kadang kalau lagi sudah kedua Jumat kan pakai ini syal atau sorban ya. Biasanya kalau sudah mau sholat lepaskan sekalian. Selain karena agak panas gitu, kadang nyangkut-nyangkut gitu ya. Nah, jadi memang hal-hal yang memungkinkan untuk mengganggu saat sholat lebih baik memang dilepaskan dari awal. Oke? Siap. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu paragraf sedikit lagi. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan wal musafiru salasata ayamin bilayalihinna wa batida'ul muddati min hini yuhdithu ba'da lubsil khuffaini. Orang yang sedang tidak berpergian atau mukim ya, boleh mengusap khuf, punggung alas kaki tadi selama sehari semalam.
Sedangkan seorang musafir boleh melakukannya selama 3 hari 3 malam. Permulaan waktu dihitung sejak ia berhadas pertama kali setelah memakai khuf tersebut. Nyambung Bapak Ibu? Artinya apa? Selama 1 hari 1 malam, kalau kita tidak bepergian, memang kondisi rumah tak punya lantai mungkin kan. Jadi memang rutinnya pakai sepatu. Maka sarannya 1 hari semalam itu tak boleh kita lepas sama sekali sepatunya. Pun begitu juga dengan orang yang musafir, pergi ke suatu tempat dengan syarat dia memang tak melepaskan sepatunya selama 3 hari 3 malam, maka dia berhak atau bisa mendapatkan keringanan cukup berwuduknya nanti itu di akhir itu pas kaki diusap saja awal sampai belakang sekali. Nah, cukup kayak gitu. Karena zaman dulu memang suasananya atau cuacanya ekstrim. Karena kalau dibuka sepatu dingin kapan ngeringkannya, lembab lah, basah lah, akhirnya muncul kesulitan di sana. Akhirnya diperbolehkanlah hal yang demikian khusus untuk yang tak mungkin. Kalau kita kan banyak alasan untuk bisa membuka, seperti masjid kita sekarang rata-rata udah berlantai semua parmen. Kalau zaman dulu kadang kita tanah lapang aja di bawah pohon, kadang di ini gitu kan. Makanya banyak yang memakai sepatu kulit dan memang kokoh gitu ya, bukan sepatu yang setengah tiang. Kalau sepatu yang memang menutupi sampai ke sini sulit kalau kita membukanya lama. Nah kayak itu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang tanyakan? Pak Albi? Masya Allah. Ya. Ya, semoga diberikan kesabaran. Tahun depan insya Allah. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah hampir jam 1, ini pembahasannya cukup panjang. Kita insya Allah akan melanjutkan besok masih di tema yang sama. Baik, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-18 dari kegiatan klik. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang mengusap khuf. Fa in masaha fil hadari thumma safara aw masaha fis safari thumma aqama atamma masha muqimin. Apabila seorang mulai mengusap khuf ketika ia dalam keadaan mukim, tidak safar, kemudian ia melakukan safar, maka hitungan batas waktunya mengikuti hukum mukim, yaitu sehari semalam. Begitu juga sebaliknya, jika ia mulai mengusap khuf dalam keadaan safar, lalu sampai di tempat tujuan dan menjadi mukim, maka ia tetap menyempurnakan batas waktu dengan hukum mukim, yaitu sehari semalam. Sampai di sini bahasi nyambung Bapak Ibu? Masya Allah. Jadi mukim safar. Mukim itu kalau kita sudah tiba atau kita sudah menetap di suatu tempat, maka status kita bukan lagi sebagai seorang musafir atau orang yang sedang bepergian. Dan sebaliknya, lawan dari mukim adalah safar atau musafir.
Ini adalah orang-orang yang sedang menempuh suatu perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam tindakan hukum fikih untuk mengusap khuf, terjadi perbedaan durasi waktu antara orang yang memang sedang bersafar dalam perjalanan dengan orang yang sudah tetap di suatu tempat atau mukim. Termasuklah juga saat kita sedang melakukan rukhsah atau keringanan sholat jamak maupun qasar. Kita kalau sudah tiba di suatu tempat, walaupun tempat itu bukan tempat asli kita, walaupun itu entah tempat orang tua kita, mertua kita, yang mana itu bukanlah tempat kita sehari-hari tinggal, maka kita tidak bisa lagi memanfaatkan rukhsah atau keringanan berupa qasar. Kalau jamak masih ada peluang. Nah, cuman qasar dia hanya berlaku saat proses perjalanan itu masih berlangsung. Kalau tujuannya sudah sampai, ada yang membolehkan tetap jamak, masih is okay karena itu bukan tempat asli kita. Tapi khusus yang qasar, yang meringkaskan rakaat sholat, itu sudah tidak berlaku lagi. Maka begitu juga dengan kondisi mengusap khuf atau sepatu kulit yang ada dalam pembahasan kita ini. Di mana kalau orang yang masih proses dalam bepergian atau musafir, dia diberikan batas waktu maksimal 3 hari 3 malam untuk tetap boleh berwudu, cuma mengusap atas kaki kalau dia pakai sepatu dengan kriteria tertentu yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, dengan syarat jangan dilepas-lepas. Dan sebaliknya, kalau seandainya dia sudah tiba di tempat tujuan atau di rumahnya sendiri, itu boleh juga, tapi batasan waktunya hanya 1 hari 1 malam. Masih nyambung Bapak Ibu? Ada yang tanyakan Bang Joko? Maksud ini Kiai Uin, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Termasuk jamak tadi kan, posisinya kan kita kan sudah sampai di tempat. Iya. Terus waktu yang kita sampai ini sudah, misalnya kita anggap aja lah mendekati zuhur, ya kan, waktu sholat zuhur ataupun waktu sholat. Nah, berarti tidak berlaku lagi jamak. Tidak berlaku lagi kalau kita sudah tiba di tujuan. Tadi kata Ustaz tadi masih bisa berlaku untuk jamak kalau kita belum nyampe ke rumah. Iya, kalau kita belum balik lagi ke tempat asal kita, ada yang membolehkan karena Rasulullah SAW juga melakukan hal tersebut dalam beberapa waktu ke depan sebelum ia kembali atau bertolak ke tempat atau rumah aslinya. Khusus jamak, sepanjang dia dalam keadaan tidak mungkin tetap di sana. Kira-kira seperti itu. Misalkan Bapak aslinya tinggal di Bengkulu, pergi ke Padang. Padangnya itu mungkin sekitar 800 km. Di sana mungkin sekitar 3 hari 3 malam Bapak. Maka ada yang membolehkan selama 3 hari 3 malam itu Bapak boleh menjamak, tapi tidak boleh lagi mengqasar kalau sudah sampai. Kalau masih di Painan misalkan, itu waktu kita masih di Padang. Kalau Bapak udah balik lagi ke Bengkulu, tak bisa lagi. Tak berlaku lagi. Ini bisa diterapkan untuk bapak-bapak mungkin yang ada perjalanan dinas. Ada 2 dikti, Masya Allah, cair. Selama di hotel itu ada peluang keringanan, karena itu bukan tempat tinggal Pak Alfi, misalkan. Ya. Di sepanjang oleh-oleh. Salah dan ketentuan berlaku. Ya. Salah dan ketentuan berlaku. Baik, oke Bapak Ibu. Kalau yang rukhsah berupa qasar, nah itu tak bisa berlaku kalau sudah sampai di tempat tujuan. Qasar itu hanya berlaku saat proses perjalanan, dibakar alam misalkan, nah itu bisa Pak Alfi. Atau mungkin Pak Jun ke Padang, di Painan singgah dulu di masjid itu, boleh diqasar. Karena apa? Bukan masjid itu tujuan Pak Jun pergi nyari sapi misalkan.
Nah, dalam proses perjalanan bisa saja. Nah, cuma kalau sudah sampai tempatnya, nah itu tak bisa lagi qasar, tapi bisa jamak. Baik. Ada lagi? Kalau itu tidak kita ambil jamaknya. Ambil jamaknya saja. Tak masalah. Ya, karena sifatnya rukhsah keringanan opsional saja. Cuma kalau memang ada peluang untuk rukhsah, lebih baik diambil. Karena Allah menyukai kita mengambil rukhsah berupa keringanan bonus ya. Cuma kalau tidak mau, karena menurut kita tak pula berat ya. Tak seperti zaman dulu harus naik kuda, naik onta, tak masalah juga. Oke, Mas Joko? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Wa yabtulul mashu bi salasati asya'a bi khal'ihima wa inqidai al-muddati wa ma yujibul ghusla. Mengusap khuf menjadi batal karena 3 hal. Yang pertama, melepas khuf tersebut. Yang kedua, habisnya masa berlaku sehari semalam atau 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Dan yang ketiga, terjadinya sesuatu yang mewajibkan mandi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah karena melepas khuf tersebut. Misalkan menjadi musafir. Nah, musafir ke benteng sebelah sini lah. Di tengah perjalanan Bang Joni melepaskan, walaupun belum sampai 3 hari 3 malam, 1 hari setengah lah dilepaskan Bang Joni, maka hangus. Tak bisa lagi melanjutkan sampai 1 hari setengahnya lagi, tidak. Yang kedua, habisnya masa berlaku. Kalau untuk mukim sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Walaupun Bang Joni misalkan musafirnya itu masih 1 minggu lagi, tapi sudah ada lama waktunya itu 3 hari 3 malam, maka hari yang berikutnya sudah tidak berlaku lagi, harus reset, istilahnya kayak gitu. Harus dilepas dulu atau dikondisikan dulu karena ada expire-nya gitu. Sudah tidak berlaku lagi setelah 3 hari 3 malam. Besoknya pengapur. Nah, itulah salah satunya. Memang ada keringanan, tapi ada juga sisi medis yang harus diperhatikan. Nah, karena harus ada sirkulasi juga. Baik. Dan yang terakhir, terjadinya sesuatu yang mewajibkan mandi. Nah, ini kalau mandi tak bisa pakai sepatu. Nah, khuf ini, diusap ini khusus untuk mengangkat hadas kecil. Bang Joni, Pak Ilham lagi tidur, jangan dulu. Fokus. Jadi kalau misalkan kita ternyata dalam 3 hari tersebut terjadi sesuatu di luar kuasa kita, tidur, mimpi misalkan, maka tak bisa kita mandi pakai sepatu, harus lepas dulu sepatunya. Jadi ini keterwakilannya tidak lagi berlaku. Dia berlaku hanya untuk yang mengangkat hadas kecil, khususnya berwudu. Oke Bapak Ibu? Nah, berarti sudah harus dilepas dan harus mandi seperti biasa kita. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang tanyakan Bapak Ibu terkait khuf tadi? Oh, kita tengok dulu. Kalau masih memungkinkan. Oh, sholat. Jadi siap. Sudah sholat ini padu, sholat ini sholat sunat, itu pindah tempatnya dari sini ke pindah belakang itu pindah. Baik, pertanyaan yang bagus. Kenapa kalau orang itu sudah pindah sholatnya, kalau sudah selesai melaksanakan sholat pertama fardu misalkan, sholat kedua sunnah, itu kenapa? Apakah mau cari suasana baru? Nah, ya. Jadi itu memang ada sebentuk sunnahnya, anjurannya. Kenapa? Karena semakin banyak tempat di atas muka bumi ini yang kita jadikan untuk bersujud, kening kita nempel ke sana,
Semakin banyak tanah-tanah di muka bumi ini yang pada hari kiamat nanti bercahaya menjadi saksi bahwasanya si fulan pernah sujud di sini. Si fulan pernah sujud di sini. Makanya itu salah satu hikmah kenapa kita pindah-pindah sholat. Tapi tidak pindah pun tidak masalah. Itu berlaku bukan hanya untuk sholat fardu dan sunnah. Sunnahnya di sini, sunnah lagi pindah ke sana, tak masalah juga. Selagi masih ada tempat. Kadang-kadang tidak masalah, selagi masih tempat yang suci. Kalau mau habis sholat sini, sholat sunnahnya di kantor, di ruangan, tak masalah juga. Karena memang beberapa sholat sunnah itu memang dikerjakannya bukan di masjid, ada juga seperti itu. Nah, jadi kalau udah sampai rumah kadang lupa mau sholat lagi, hati lah, aduh, jadi seperti itu ya. Satu, ya. ini yang itu kita mau tahiyat, ada orang ngasih tunjuk tuh dari awal yang start kok nyacok tadi. Ada yang asyhadu alla baru jadi itu, oke. Ada yang Iya. aku dari awal. Baik. Dia tuh cacat dari awal. Siap. Itu Pas asyhadu alla baru oke ya. Ya. Itu memang ada pendapat dari beberapa mazhab yang mana kalau dalam mazhab Syafi'i itu kita diam dulu. Kemudian at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Mulai diangkat. Diangkat dan mata kita sudah tidak lagi terfokus ke tempat sujud, tapi mulai fokus ke telunjuk. Sampai kapan? Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Itu mazhab Syafi'i yang angkatnya dari awal saat asyhadu an la ilaha illallah. Ada juga yang khusus ketika kita dihadapkan dengan kalimat-kalimat ada Allahnya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Turun lagi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Turun lagi. Asal ketemu Allah naik. Selesai Allah turun. Itu ada juga. Kemudian ada juga yang dari awal sampai akhir putar, bukan putar. Kanan kiri, bukan atas bawah. Bukan bola melingkar, tapi kanan kiri. Dari kapan? Dari awal sampai akhir. Ada juga. Nanti insya Allah kita coba singgung materi terkait telunjuk itu tadi. Nah, jadi ada dalilnya semua insya Allah. Iya. Insya Allah. Itu ada lagi tuh sembahyang. Sembahyang kan katanya sab lurus apa? Ada macam ini kita sembahyangnya. Oh. Saya tidak dapat lagi ini. Nah, saya tidak dapat lagi. Ya. Nah, Jadi rapat itu atas mana? Jadi Bapak Ibu, izin berdiri dikit. Kita itu ada apa? Posisi kaki ujung kanan dan kiri sejajar dengan bahu kita. Bahu ada ini dia. Jangan macam ini. Nanti pas kayak ini mepet sekali. Jangan pula terlalu lebar. Jadi posisi strategi kita itu sejajar bahu kita dengan kaki kita. Jadi rapatnya itu akan dapat menemukan tempatnya nanti ketika bersujud. Jadi tak terlalu kayak ini, tak terlalu menempel terusuk, sedang-sedang. Tapi tetap menyesuaikan dengan postur tubuh masing-masing, Bapak Ibu ya. Itu standar pada umumnya di kaki kayak ini. Kadang-kadang risi, apalagi setelah COVID. Setelah COVID ini susah balik lagi kawan. Sebelum COVID aja masih berjarak. Pas COVID 1 meter. Pas selesai COVID mau nempel dekat lagi agak susah. Jadi sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan saf kalian, karena sesungguhnya meluruskan dan merapatkan itu bagian dari kesempurnaan sholat. Kalau tak rapat gimana? Apakah sholatnya batal? Tidak batal.
cuman kurang sempurna. Nah itu, jadi tentatif menyesuaikan aja. Apalagi kalau ini sholat pakai kaos kaki. Salat pakai kaos kaki, iya. Nah itu nyambung dengan materi kita, khuf tadi. Cuman kalau Ustadz Siddiq mau pakai metode khuf tadi, kaos kakinya harus di atas mata kaki dan dia sifatnya kuat, bukan kaos kaki yang rentang yang mudah dilepas, tapi memang tebal. Kalau kita lepas itu agak riskan, agak gimana gitu. Makanya boleh, ada yang membolehkan selagi tidak bernajis, boleh diusap saja. Dan bagaimana kalau misalnya kita bersujud? Kan terhalang ya. Jadi ada 7 anggota yang harus kena ketika sujud. Ini. Yang paling wajib itu esensialnya hanya yang ini, kening. Kalau tangan cewek terkena tak masalah. Cuma kalau mungkin kan di tak kena itu lebih bagus. Kalau cowok juga. Jadi kalau cewek rata-rata susah dia Susah, tak masalah. karena dia kena Cowok tak masalah juga. Cuma kalau bisa itu lebih bagus. Kalau ini jelas, ini tak boleh dipakai. Kaos kaki juga termasuk boleh. Iya. Yang tak boleh kening yang ada menghalangi kita. Misalkan rambut pendek itu, rambut panjang, kena ini, terhalang ini. Bagaimana? Maka kalau masih dominan kening ini terbuka, tak terhalang rambut, maka tetap sah. Tapi kalau seandainya rambutnya sudah terjuntai sampai menutupi kening, tak nempel kening, itu batal. Termasuk peci. Yang sujud ini yang benar. Ini batal juga. Angkat dikit nanti ya. Oke? Ya, kaos kaki tak masalah. tapi orang-orang Arab itu kan kalau kita banyak pakai pernikahan. Iya, tapi biasanya ketika sholat kawan tuh agak angkat dikit. Iya. Nah, gitu. Emang kalau lagi pengajian, kita lihat ya, biasanya kayak gitu. Oke, Bapak Ibu, ada lagi kira-kira? Ada sebuah lagi. Yang Sebuah lagi yang itu yang tetangga sebelah tuh kalau Oh iya, itu sir, istilahnya sir. Sir itu dia bukan berarti diam, bukan berarti Allahu Akbar sampai salam dia enggak. Misalnya imam Allah tadi ikut pula Allah Akbar. Sir. Itu hitung kan begitu. Iya. Saat sujud juga Iya. Jadi ada aturan tak tertulis ibaratnya ya. Sir ini bukan berarti diam, bukan berarti ngomong terlalu kencang. Sir itu ketika kita berdesis berbicara itu, yang mendengar kira-kira hanya kita, telinga kita, bukan telinga kawan. Nah, kalau sudah terlalu kencang sampai membuat bisi yang itu yang tak patut lah gitu ya. Nah, tak pas. Kenapa dia itu tetap ada suara? Karena bitirabi lihiyatihi. Rasulullah itu ketika sholat itu goyang-goyang jenggotnya. Maksud? Aman? Nah. Artinya apa? Kalau lagi sholat goyang jenggot berarti bukan diam Rasul itu. Tetap ada yang diomongkan. Tapi tentu berbeda perlakuannya antara yang zuhur asar dengan maghrib isya subuh. Volumenya beda. Tetap ada suara tapi berdesis kecil. Nah, itu sir. Lawannya apa? Jahar. Jahar ini memang lantang, kencang. Oke. Jadi boleh diingatkan aja, atau mungkin standarnya beda karena telinganya mungkin agak berbeda kan. Sehingga kita yang normal mungkin agak risih. Bagi dia standar. Nah, itu menyesuaikan aja. Kebiasaan biasanya. Bisa jadi juga. Karena apa? Kadang-kadang orang itu menghadirkan khusyuknya itu bisa dengan cara seperti itu. Termasuk juga ada salah satu yang kami baca, kan kita tak boleh ngejam ketika sholat.
Tapi kalau seandainya dengan mejam kita bisa khusyuk, maka diperbolehkan. Karena kalau kita buka, wih, mereknya lain. Nah, dia ini bajunya baru, ini saya mau baru baca WA pagi tadi, lupa pakai baju. Iya, iya, Ada satu lagi, kalau nahan buang air tapi tetap sholat. iya. Ya, itu tidak ada sholat kalau kita dalam keadaan hal yang seperti itu. Lagi nahan buang air, lagi ada makan, yang kondisi kita tak akan bisa fokus kalau sholat dalam keadaan menahan maupun nahan apapun ya, nahan lapar, makanan sudah dihidangkan. Nah, itu tak boleh sholat dulu, kecuali kalau waktunya udah mepet, waktu sudah di injury time. Atau lagi sedang berjalan dan sholat, baru kita ada yang dalam permisi Buang air. iya, tak boleh. Tapi kalau kondisinya darurat, munculnya ketika rakaat kedua. Nah, pertama tadi masih aman kawan, tapi setelah kegacauan, wah, berasa. Maka kita boleh infirad, boleh berlepas, berpisah dari imam. Artinya apa? Bukan berarti kita langsung pergi, tidak. Kalau memungkinkan, kita selesaikan sampai fil alamin innaka hamidum majid secara mandiri, lakukan itu. Walaupun imamnya masih rakaat kedua, karena imam kan kadang beda speednya. Apalagi kalau kita lagi sendiri, speed kita jadi imam dan speed baca kita lagi di rumah dipotong sekian menit. Nah, jadi kita bisa memisahkan diri dari jamaah imam dengan membaca yang tercepat tapi tetap fokus gitu ya. Nah, itu boleh kita dulukan fil alamin innaka hamidum majid, pergi langsung ke toilet. Jadi kita boleh duluan. Boleh duluan. Kita selesaikan dulu. Kita selesaikan sholat kita. Atau kalau masih Imamnya masih 2 rakaat, ini sholat zuhur. Kita di rakaat kedua itu ternyata tak tahan misalkan, tapi masih memungkinkan kalau kita nambah 2 lagi, tapi versi kita yang cepat. Boleh kita berpisah dari imam, kita lanjutkan 2 rakaat secara speednya yang agak tinggi, selesai juga tak masalah. Itu khusus kalau memang dihadapkan dengan kondisi yang darurat. Tapi kalau tak ada urgensi, jangan. Oh, ini kata Pak Iwan kan, udahlah, beda-beda nanti jawabannya. Nah, jadi seperti itu, Bang. Kalau dia munculnya di pertengahan. Kalau memang sebelum sholat sudah terasa, jangan sholat dulu. Makanya kita tetap harus husnuzon kepada orang-orang yang lambat sholat. Lambatnya. Ternyata ada penyakit misalkan ya. Kalau buru-buru, maka mendatangkan rasa was-was ketika sholat. Nah, makanya dalam hal ini kondisi bisa berbeda-beda. Mana yang lebih memungkinkan dalam situasi hal seperti itu? Karena kita selesaikan lebih cepat kan itu bisa jadi menimbulkan fitnah. Nah, itu tadi. Tapi kalau kita tetap kita batalkan, terus kita keluarkan biasa tuh, artinya batal gitu kan. Kita selesaikan, kalau kita batalkan terus kita berwudu lagi, terus kita sholat, ulang lagi. Ya, itu bijaksana, bagus. Nah, jadi kita lihat kondisi dan momennya. Kalau kita hidup di lingkungan mungkin kayak di UIN, tahu dia mungkin yang hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita di daerah-daerah yang sudah kaku seperti ini harus kayak gini. Kalau kita buat kayak gitu akan memunculkan fitnah setelah itu, maka lebih baik jangan. Nah, termasuk juga dengan kayak Pak Sub misalkan, datang terlambat, saf kedua sendirian, itu seyogyanya Pak Sub menarik orang di depan, tak boleh sendiri. Tapi kalau kita buat di sini mungkin apa Pak Sub ini? Aliran apa? Nah, itu ya. Nah, jadi menyesuaikan kondisi. Bijaksana kalau seperti itu. Cuma kalau memang mau di lingkungan akademis khususnya yang memang sudah tahu rujukan-rujukan tertentu, tak masalah. Ini terjadi memang apa ini? Oh, ternyata ada sebabnya. Tak mungkin ditahan. Nanti di akhir nanti takutnya offside. Nah, gitu ya.
Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan, didiskusikan kira-kira? Ah, Satu kali terus kan. Jadi imam kok punya penyakit batuk. Imam kok. Jadi yang boleh suruh bayar itu belikan logo atau suruh katanya enggak. Jadi batuk itu ya sangat mengganggu lah. Kadang baca ayat itu ke batuk, ke stop. Nah, kita kan jadi ini. Kalau sekali ya tapi dia itu pasih dah. Pasih bahasanya pintarnya itu imam itu. Cuman batuk penyakit itu. iya. Kan terganggu gitu sebagai makmum kan mengikuti dia kan. Selagi dia masih fasih, masih bisa Kalau dipertimbangkan. ada berarti sesaat batuk. Kita yang sehat kadang meleset bacaan. Nah, itu juga. Jadi ada skala prioritas. Yang tak fasih pun ada yang membolehkan dengan syarat Al-Fatihahnya tetap fasih. Karena kuncinya di Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca Fatihah kitab, itulah dia Al-Fatihah. Nah, alhamdulillah. Nah, kayak itu ya. Satu-satunya yang tidak akan mendapatkan muka sehat. Nah, itu aja. Cuma kadang-kadang kan kalau batuk ini bisa melahirkan hal lain. Karena pintu yang seharusnya tertutup jadi agak geser dikit. Setelah batuk ini lain aroma. Nah, itu kan bisa juga. Kalau orang bakso silakan. Jadi memang ada kriteria memilih imam juga. Termasuk Rasulullah SAW kalau mau sholat di masjid itu tak berlari, tak perlu berjalan. Termasuk kalau kita lagi, oh ini akan terlambat ini, lari-lari kejar, jangan sampai terlambat sholat. Nah itu tak dibenarkan juga. Karena Rasul itu ketika mau sholat itu jalannya itu macam berlari, tapi bukan berjalan. Maksudnya nggak terlalu kencang, nggak terlalu lambat, sedang-sedang saja. Kalau memang kebetulan dapat, alhamdulillah. Kalau tidak, tak masalah. Karena masbuk itu terlambat itu ada dua kondisi. Satu mudrik, satu masbuk. Mudrik itu terlambat juga, tapi dia tak kehilangan rakaat. Masbuk itu kehilangan rakaat. Salat zuhur 4 rakaat, dia dapatnya di rakaat terakhir. Masbuk salat zuhur 4 rakaat, tapi dia tak ikut takbir sama imam, terlambat juga, tapi masih dapat rakaat pertama. Mudrik namanya, bukan mudrik. Belum tak mudrik itu lain lagi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Baik. Nah, betulnya ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita telah menyelesaikan materi khuf. Insya Allah besok mau rapat makanya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang syarat tayamum. Baik. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Baik, kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.